Ini kalau untuk unmute soalnya harus izin dulu soalnya. Siap. Baik Pak, SIM PKB itu SIM yang ada di kami, database guru-guru yang memuat intinya SIM singkatannya itu Sistem Informasi Manajemen untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di situ database guru-guru ada data nilai, data kompetensi terakhir, bagaimana profesionalnya, bagaimana pedagogiknya dan sebagaimana macamnya. Namun itu tidak menjawab untuk apakah dia telah memiliki kompetensi atau tidak, karena batasan kompetensi atau tidak itu yang berdasarkan sertifikat pendidik. Sedangkan data sertifikat pendidik itu sudah ada di Dapodik ya, jadi nggak perlu sampai ke situ ya Mas Andika. Integrasi Dapodik dengan data dari referensi dari LPTK Pak, dari kampus-kampus. Ya. Ya. Jadi pada prinsipnya tidak bisa Bapak Ibu sekalian untuk yang tadi apa yang terkoneksi dengan SIM PKB. Tidak bisa secara langsung seperti itu. Saya kira demikian Mbak jawabannya. Baik Pak, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi yang masih banyak menanyakan, apakah harus melakukan swab test sebelum pelaksanaan atau vaksin Pak saat akan mengikuti pelaksanaan? Oke. Baik, ini di sisi pelaksanaan ya, monggo ini agak sedikit berbeda-beda. Monggo dari sisi pelaksanaan Mas Andika dulu barangkali. Vaksin dan lain sebagainya, ini ada pertanyaan terkait ini, nanti setelah itu dari BKN. Monggo silakan Mas Andika. Unmute, Mbak. Izin Pak, tadi Mas vaksin ya Pak? Ya, vaksin dan lain sebagainya, apakah ada kewajiban untuk di situ? Izin Pak, jadi berdasarkan surat BKN terakhir, sudah ada pengumuman bahwa untuk seleksi ASN dari Satgas COVID itu diwajibkan untuk tes swab, dan khusus untuk Jawa, Bali, dan Madura diwajibkan vaksin. Setidaknya dosis pertama kalau nggak salah seperti itu. Nah, namun di surat dari BKN, di situ disebutkan baru untuk seleksi kompetensi PNSD dan non-guru, P3K non-guru. Nah, saat ini kami untuk P3K guru sedang mengkonfirmasi kembali, walaupun sebetulnya yang kami tahu bahwa jawabannya pasti akan sama dengan surat edaran dari BKN sebelumnya. Namun secara eksplisit untuk P3K non-guru memang belum dari surat BKN itu belum tertera intinya itu Pak. Dan sebentar lagi akan ada juga pemberitahuan terkait itu dari Dikbud atau gimana Mas dari GTK? Nanti kami kan bersurat untuk konfirmasi hal tersebut. Ya. Walaupun nanti jawabannya kami sudah dapat bocoran, pasti persentase terbesarnya jawabannya sama Pak, dengan seleksi P3K non guru dan PNS. Nah, untuk itu kami sedang berusaha untuk dapat memfasilitasi di daerah masing-masing. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri, agar vaksin itu dapat dilakukan khususnya bagi guru-guru calon peserta tes di tanggal 13 nanti, karena kita nanti tesnya tanggal 13, itu akan ada fasilitasi untuk vaksin khususnya untuk Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ya, terima kasih. Monggo, dari sisi BKN Pak, kalau untuk pelaksanaan di BKN mungkin bisa disampaikan Pak Ridwan, walaupun mungkin sosialisasinya udah ke sana ke sini ya Pak Ridwan, tapi monggo kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Secara nasional mungkin sudah disebutkan seperti yang Mas Andika ya, untuk Jawa, Madura, Bali wajib vaksin minimal pertama. Kemudian untuk seluruh Indonesia swab antigen minimal 1 kali 24 jam atau sehari sebelumnya, atau PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelumnya. Namun Bapak Ibu, kami sudah menerima beberapa respon positif. Saya sebut misalnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, atau ada yang menyusul kemudian.
seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, itu gubernur atau bupati atau wali kota setempat Pak Ridwan terputus. Putus ya, Mbak ya? Oke. ya, sorry. Iya, monggo, lanjut. Restart, Pak. Jadi saya sebut ulang lagi, beberapa kepala daerah, seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, Probolinggo, dan lain-lain tempat sudah mulai banyak yang menggratiskan swab antigen ini, Pak, atas kebaikan hati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Ya, ini yang kami endorse juga ke teman-teman Kakanrek yang juga hadir di sini, Kepala Kantor Regional BKN, untuk ayo lomba-lombaan yuk, bagus-bagusan jadi Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu. Jadi semakin banyak yang swab menggratiskan, caranya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat hanya dengan membawa KTP dan kartu peserta ujian, ya. Baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, kan itu sama. Nah, kemudian ada juga beberapa, misalnya Pemkab Wonogiri itu sudah menyatakan vaksinasi di kami belum bisa diwajibkan. Itu juga bisa. Jadi seperti Mas Andika bilang, sampaikan H-3 minimal sebelum pelaksanaan pertama, silakan Pansel daerah bekerja sama dengan koordinasi dengan Satgas Covid setempat menyatakan ketersediaannya ada apa tidak. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta katakanlah Pak Gubernurnya bilang 105%, kalau Jakarta wajib JIP gitu, fardu ain, nggak mungkin gitu ya. Yang lain-lain tapi bisa menyesuaikan. Nah, silakan itu dipublikasikan saja. Sedemikian sehingga tidak memberatkan peserta. Pun Kementerian Kesehatan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semuanya, per kemarin untuk di Jawa, Madura, Bali kan maksimal 99.000, makin murah saja. Saya kira itu Pak Ari, jadi pesannya Pak Menpan kemarin, Pak Kepala BKN, ayo kita permudah, tapi jangan juga memudah-mudahkan gitu ya, nggak mau apa-apa, di Jawa, Madura, Bali, rebahan, nggak mau vaksin, nggak mau swab, tapi minta lolos.